with us this morning. Thank you. Kay as well, Jackson. Yeah. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Hari ini saya postpone dulu seri Mazmur 23 ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tergerak untuk membahas sesuatu yang berbeda yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Sehubungan dengan apa yang hari-hari ini sedang terjadi, terutama di Israel, hubungan Israel dan Palestina. Yang saat ini Palestina sedang mengalami, Israel sedang mengalami kegoncangan saudara, dan kita perlu berdoa untuk mereka ya, karena itu yang Tuhan inginkan. Saudara, sebagaimana saudara tahu, mungkin saudara belum tahu ya, wanita, anak-anak, bahkan lansia ya, mereka ada, tentara pun menjadi korban kebrutalan serangan kejutan Hamas. Saudara tahu ya ceritanya, tapi mungkin ada beberapa saudara tidak tahu secara detail. 1.300 orang lebih mati, 120 orang lebih disandera ya saudara. Tetapi saya tidak akan membahas politik hari ini. Welcome yang dari Indonesia, Om, dan anak-anak mantu, puji Tuhan. Ya, tidak membahas politik, tidak membahas perang. Nanti pikirnya saya pro yang sini dan pro yang sana. Tidak, pagi hari ini kita akan pro Tuhan Yesus saja, amin. Kita akan pro dengan firman Tuhan hari ini. Dan kita akan belajar sama-sama bahwa saat krisis seperti ini terjadi, saudara pun mungkin hari ini sedang mengalami pergumulan kesehatan, saudara mengalami pergumulan dalam pekerjaan, di dalam keluarga, saudara mengalami pergumulan di dalam rumah tangga, ya saudara. Kita perlu melihat kembali apa yang sebenarnya ada di dalam hati Allah, ya. Apa yang sebenarnya menjadi rencana Allah. Sambil kita menantikan pertolongan dari Tuhan, kita perlu melihat apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi pikiran dan rencana Allah di dalam hidup kita saat kita melewati krisis. Ya saudara, dan judul khotbah saya pagi hari ini adalah Allah segala zaman. Luar biasa. One day kita akan pass away. Anak-anak kita akan besar dan Allah akan menjadi Allah mereka. Amin. Allah segala zaman, itu yang akan kita pelajari hari ini. Mari sama-sama kita akan baca dari Ulangan 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6 sampai 9. Kita mau belajar apa isi hati Allah terhadap bangsa Israel, dan kita pun adalah Israel rohani. Amin. Ya, apa isi hati Tuhan terhadap bangsa Israel ini? Apa yang Allah lihat di dalam hidup mereka? Ayat yang ke-6 kita akan mulai. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dari beberapa ayat ini kita akan belajar 3 karakter Allah, 3 hal yang ada di dalam sifat Allah, di dalam pikiran Allah, di dalam rencana Allah. Yang pertama, anugerahnya. Ya, ayat 6 sampai ayat 7 kita baca sekali lagi, anugerah Allah. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih. Allah memilih mereka dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat, bukan sekedar umat, tetapi umat kesayangannya.
bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tidak ada kekuatannya, tidak ada semaraknya Israel ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Israel dipilih semata-mata bukan karena kuatnya, bukan karena hebatnya atau dia kaya. Kalau milih berdasarkan kekuatan, kehebatan, kekayaan, kenapa enggak pilih Rusia? Atau Amerika mungkin? Atau Inggris mungkin? Atau China mungkin? Atau Indonesia mungkin? Indonesia lebih banyak culture-nya, budayanya mungkin ya saudara. Tetapi kenapa enggak? Bukan karena hebatnya mereka. Kalau cara pandang manusia seperti itu, kalau memilih orang harus yang hebat, punya pengalaman. Ya, kalau perlu kaya dan sebagainya. Tapi bukan itu yang ada dalam pikiran Tuhan. Mari kita lihat Roma 9 ayat 15-16. Pilihan atas Israel. Roma 9 ayat 15 berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang. Tetapi kepada apa? Kemurahan hati Allah. Semata-mata bangsa Israel itu dipilih karena kemurahan hati Allah. Karena anugerah Allah. Begitu juga saudara dan saya. Mari kita ingat kembali bahwa kalau saudara ada di tempat ini saat ini, hari ini menikmati semua kemurahan Tuhan. Bukan karena saudara bisa, bukan kita mampu, bukan karena kita hebat. Amin. Tapi semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat anugerah Allah di dalam kehidupan bangsa Israel, saudara akan amazed. Ya, Israel itu bangsa kecil, saudara. Populasinya itu sekitar 9,8 juta orang. Kalau Australia 26 juta. Ya, New South Wales sendiri 8 juta. Jadi ya sekitar sebesar New South Wales aja kira-kira, saudara ya. Jumlah orangnya. Luas tanahnya Israel itu 22.145, saudara bisa lihat. Ya, 22.145 square kilometer, 353 kali lebih kecil dari Australia. Jadi Israel itu yang blue dot, Australia itu yang yellow one. So small. Mungkin saudara dari jauh mesti pakai kacamata plus supaya bisa kelihatan how small Israel is. Tapi kenapa dia dipilih oleh Tuhan? Kita nggak ngerti. We never understand why. Ya, saudara. Israel dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang menjadi musuhnya. Dan musuhnya itu selama puluhan tahun berusaha untuk mengambil tanah dari Israel. Bayangkan saudara, beberapa bangsa di sekelilingnya kalau perangin Israel, sekejap bisa habis. Tetapi kenapa dia ada sampai hari ini? Karena apa? Bisa jawab Bapak Ibu Saudara? The grace of God. Kemurahan Tuhan. Ya. Dan nubuatan. Saudara tahu nubuatan ya saudara? Nubuatan itu diberikan kepada bangsa Israel melalui bangsa Israel dan digenapi di dalam bangsa Israel. Bukan hanya untuk bangsa itu tetapi untuk seluruh dunia. Untuk akhir zaman melalui Israel. Ya, kita lihat nubuatan tentang air bah digenapi setelah 100 sampai 120 tahun kemudian. Kemudian nubuatan Israel akan dibuang digenapi bahwa mereka akan dibuang selama 70 tahun. Itu terjadi. Ya. 333 nubuatan tentang Yesus jauh sebelum Yesus lahir digenapi. Bahkan 150 dari 333 nubuatan terjadi dalam kurun waktu 6 jam saat Yesus tergantung di atas kayu salib. Luar biasa. 150 nubuatan
itu terjadi dalam kurun waktu 6 jam saat dia tergantung di atas kayu salib. Ada seorang profesor matematik, saudara, meneliti tentang akuratnya nubuatan itu tergenapi, ya, dalam Alkitab. Dia temukan, ikuti saya baik-baik supaya saudara ngerti ya. Kemungkinan 8 dari 333 nubuatan itu digenapi, terbukti kebenarannya itu sama seperti menemukan satu koin emas dalam timbunan koin perak seluas negara bagian Texas. Saya nggak cari research Texas itu seberapa gede. Pokoknya gede lah saudara ya. Namanya menemukan satu koin emas di timbunan koin perak seluas Texas sedalam 60 cm. Oke, bisa ngikutin sampai sekarang? Sedalam 60 cm dengan mata tertutup, and one try you can find it. Itu nubuatan terbuktinya dengan cara seperti itu. Masuk akal nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Nggak mungkin. Yang main loto aja mungkin ya udah puluhan tahun, 25 tahun mungkin baru dapatnya berapa. Ini dalam satu kali coba langsung ketemu. Anugerah Tuhan ditunjukkan di dalam kehidupan bangsa Israel time and time again, sekali lagi dari tahun ke tahun, dari puluhan tahun kepada puluhan tahun berikutnya. Anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita. Siapa saudara dan saya? Pada waktu kita ditebus oleh Yesus, kita ini siapa? Kita tidak membawa perbuatan baik. Tidak ada satupun perbuatan baik kita yang sanggup membeli keselamatan itu. Amin saudara. Bahkan setelah kita ditebus sekalipun, kita sudah terima keselamatan sekalipun, kita masih jatuh bangun di dalam kesalahan dosa kita. Dan Dia tetap memberikan anugerahnya tersedia di dalam hidup kita. Luar biasa. Oleh karena itu kalau kita sedang mengalami krisis, atau Israel hari-hari ini sedang mengalami krisis, kita harus ingat, anugerah Tuhan itu senantiasa ada. Memberi kekuatan, memberi pengharapan di dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Dia, di dalam Yesus senantiasa ada pengharapan. Kalau nubuatan saja seperti itu sanggup Dia kerjakan, kuasa yang sama Dia sanggup lakukan hari ini buat saudara dan saya, buat bangsa Israel. Amin saudara, tidak ada yang terlalu besar buat Yesus. Tidak ada masalah yang terlalu sulit buat Tuhan untuk Dia kerjakan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu Efesus 2 ayat 9 dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang apa? Ingat? Memegahkan diri. Ya, ada sebuah lagu yang saya ingat, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih dan dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipilih dan dipakainya. Semua karena anugerahnya. Ada amin Bapak Ibu, saudara sekalian. Semakin lama kita menjadi orang Kristen, seharusnya kita semakin sadar bahwa hidup ini semata-mata karena anugerah. Kalau kita bisa terus kuat, kita bisa terus percaya, kita bisa terus berharap. Bukanlah kuat dan gagah kita, tapi ada Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Seperti Om Gideon sering kali khotbah tentang Roh Kudus saudara ya, untuk memberi kita kekuatan. Itu yang pertama yang kita akan pelajari dari ayat ini. Yang kedua, dari ayat yang ke-8, kasih Allah. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Kasih Allah yang ditunjukkan kepada bangsa Israel itu kasih yang tidak pernah berubah. Ya, kasih Allah kepada Abraham, kasih Allah kepada Ishak, kasih Allah kepada Yakub, 3 generasi.
Kasih yang sama, tidak berubah, tidak berkurang kasih itu. Mungkin udah kalau kita punya anak, mungkin anak pertama dikasih makan banyak, anak kelima udah jarang dikasih makan mungkin ya. Kasihnya semakin berkurang karena sudah semakin sibuk orang tua. Ya, tetapi kasih Allah tidak seperti itu. Kenapa saya angkat ini saudara? Kita perlu tahu, karena kita perlu tahu hal ini untuk menjalani kehidupan kita. Karena tantangan, masalah, krisis akan datang silih berganti dalam hidup kita untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau kita tahu akan hal ini, kita akan kuat di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita percaya, kita akan kuat di dalam Tuhan. Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tua, sampai masa putih rambutmu. Makanya mama saya bilang, jangan semir rambut. Karena firman Tuhan bilang, sampai masa putih rambutmu. Kalau semir rambut tidak digendong sama Tuhan. Bercanda, guyon saudara. Ya, kasihnya itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu kita perlu tahu, kita perlu sadari, dan kita perlu terima. Banyak orang hanya tahu, tapi dia tidak terima di dalam hidupnya. Ya saudara, untuk mengerti kasih itu memang susah. Kasih Allah ini susah saudara. Ya terlalu besar, makanya firman Tuhan bilang, pikiranku tidak seperti pikiranmu, jalanku tidak seperti jalanmu, tingginya, luasnya, ya susah dimengerti oleh otak manusia. Karena susah dimengerti, kok ada kasih yang seperti itu? Karena kita belum pernah lihat mungkin di dunia ini, betul? Dulu istri saya, suami saya bilang mengasihi, cinta, gunung akan kudaki, samudra akan kuseberangi. Sekarang ngantor ke dokter aja nggak mau. Contohnya, nggak ada kasih yang seperti Yesus ini belum pernah kita lihat saudara. Nah karena susah untuk dilogika, makanya kita mengukur kasih Allah dengan perasaan. Ya itu lumrah karena kita manusia. Kita mengukur kasihnya itu dengan perasaan kita. Karena otak manusia kita tidak bisa mengerti kasih Allah yang luar biasa besarnya itu. Ya kita ukur dengan perasaan. Tetapi kasih Allah itu tidak bisa diukur dengan perasaan. Karena perasaan kita akan naik dan turun. Fluctuates. Ya kalau kita ukur dengan perasaan pagi ini, oh Tuhan baik, luar biasa. Nanti pulang kerja udah capek, udah dimarahin bos, manajernya marahin dan sebagainya. Tuhan kok begini hari-hariku, pekerjaanku kok seperti ini. Mengapa Tuhan biarkan ini terjadi dalam hidupku sih? Karena kasihnya kita ukur dengan perasaan kita. Ya. Tetapi kasih yang dari Allah, seringkali Tante Jasmine katakan, kasih yang walaupun kamu tidak setia, aku tetap setia. Walaupun kamu tidak perform, aku tetap mengasihi. Walaupun kamu meninggalkan aku mencari kamu. Walaupun kamu lemah, tetapi aku kuat. Aku kuat Tante Jasmine. Rest in my love. Walaupun kamu tidak merasa mungkin berguna lagi. Tetapi Tuhan ingin katakan kepada setiap kita, kamu tetap anakku. You are my son. You are my daughter. Rest in my love. Amin. Coba kita renungkan. Seringkali kita mengukur kasih Allah itu dengan perasaan manusia. Waktu perasaan kita berganti, ada yang sakit, mungkin masalah keuangan, doa tidak dijawab. Maka kasih kita merasa Tuhan tidak mengasihi. Pada waktu doa dijawab, everything goes smoothly, kita merasa Tuhan sungguh mengasihi kita. Karena kita ukur kasihnya dengan perasaan kita. Atau kita mengukur kasih Allah dengan pemberiannya, berkatnya. Oleh karena itu kita lihat, wah orang itu baru beli rumah, orang itu baru beli mobil, orang itu dapat promosi dalam pekerjaan. Kita merasa
Kasih Tuhan di dalam hidupnya lebih besar daripada kasih Tuhan di dalam hidup saya. Ngaku, siapa yang pernah merasa begitu? Saya pernah merasa begitu. Tapi kita perlu bertobat bahwa kasih Allah tidak bisa diukur dari apa yang Dia sanggup berikan di dalam kehidupan kita. Itu tidak menjadi ukuran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali kita tidak sadar, perhatikan kata-kata saya ini. Seringkali kita tidak sadar banyak hal yang Dia tahan untuk Dia berikan kepada kita. Banyak hal yang Dia tahan untuk Dia berikan untuk kebaikan kita. Itu kasih Tuhan. Betul? Pada waktu kita berdoa, kok kayaknya jawaban gak datang-datang. Tuhan sedang tahan karena pada waktu saudara minta dan itu langsung dikasih, belum tentu membawa kebaikan. Amin, saudara. Dan kita seringkali ngomel. Why? Kayak anak kecil gak dapat loli pada waktu giginya lagi sakit ya. Giginya sakit masih minta loli. Ya tentu aja gak dikasih, betul? It's not good for you, darling. Apakah itu Allah benci sama kita? No. Dia sayang, Dia mengasihi, Dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Amin. Ya. Firman Tuhan katakan, kalau kamu yang jahat tahu memberi apa yang baik. Katakan sama-sama saya, kalau kamu yang jahat tahu memberi apa yang baik, apalagi Bapa di surga. Ya saudara, jadi jangan ngomel kalau doa belum dijawab. Atau jawaban doa Allah itu beda sama yang kita doakan. Ya, mintanya mercy, dapatnya mungkin apa yang lain saudara ya. Mungkin belum waktunya. Ya, nanti-nanti buat anak-anakmu aja. Ya saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Namanya kasih itu tidak pernah lupa. Kalau saudara sayang kepada seseorang, saudara tidak akan pernah lupa, betul? Dia ngapain ya? Oh iya, saya mesti masakin ini buat dia. Oh iya, saya mesti jemput dari sekolah. Oh iya, saya mesti begini. Oh iya, saya janji mau kasih pocket money. Why? Karena kita sayang. Dan Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Ya. Dikatakan di dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Dapatkah seorang perempuan, nah ibu-ibu ini, melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ada amin? Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang lain bisa lupa. Orang lain bisa lupa kebaikan saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kesetiaan Allah. Yang pertama apa saudara? Anugerah, grace. Yang kedua, love of God, kasih. Yang ketiga, kesetiaan, faithfulness. Sebab itu ayat 9, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya sampai beribu-ribu keturunan. Itu bagi kita manusia susah dimengerti. Karena seringkali kalau kita janji kita lupa. Betul enggak? Mami janji kasih pocket money. Nah, anak-anak saya suka nagihnya ke VV. Janji kasih pocket money. Where? Oh ya kapan ya mami janji ya? Lupa saudara. Karena saking sibuknya dan sebagainya. Tapi kasih setia Allah itu dia tidak pernah lupa. Dan memegang perjanjian. Pegang perjanjian dari Abraham sampai ke Yakub, dari Yakub sampai ke Israel itu berapa ratus tahun saudara. Janjinya tetap sama.
kesetiaannya tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai beribu-ribu keturunan. Ya, banyak orang berkata seperti ini, saudara. Saya ingat banyak orang kalau ke Westfield gitu ya, atau ke gedung-gedung lain yang besar-besar, mereka selalu berkata seperti ini. Ini punya orang Jewish, yang punya orang Jewish. Kalau gedung yang satu sana, yang punya juga orang Jewish. Ya, sering saudara. Terus saudara berkata orang Jewish kaya-kaya ya saudara ya, luar biasa ya. Wah. Terus akhirnya kita ingat bahwa perjanjian Allah di dalam hidup mereka. Saya tidak ngomong orang Jewish itu semua baik saudara, enggak. Atau orang Israel semua itu baik, enggak saudara. Tetapi kita tidak melihat kelemahan manusia. Amin. Pagi hari ini kita setuju kita tidak melihat kelemahan atau kekuatan mereka. Karena firman Tuhan berkata mereka dipilih bukan karena mereka kuat. Ingat ya, kita akan melihat anugerah Allah, kasih Allah dan kesetiaannya memegang perjanjian. Ya, kita seringkali berkata, orang Jewish luar biasa, hebat. Saya percaya keberhasilan mereka tidak lepas dari kesetiaan janji Allah. Amin. Ulangan 9 kita baca ayat 5 dan 6. Bukan karena jasa-jasamu, ya firman Tuhan, karena kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. 6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu bukan karena darah tinggi atau karena kolesterol saudara ya. Tetapi apa tuh orang Sunda bilangnya apa? Bedegong gitu ya. Kayaknya kekeh banget. Udah diselam kepala batu kalau orang Timor bilang. Ya, kekeh. Kalau udah dikasih janji dilanggar. Ya saudara, berkali-kali dari satu generasi kepada generasi yang lain. Diselamatkan oleh Tuhan, balik lagi menyembah berhala. Diselamatkan oleh Tuhan, balik lagi menyembah berhala. Kalau lihat dari kegagalan-kegagalan mereka, kita mau tendang aja ya. Betul saudara? Kita kayaknya dibom aja udah langsung mati itu tadi lihat. Betul ya, karena kecil sekali Israel itu. Kalau Tuhan buka pagar perlindungannya, habis. Tetapi kenapa mereka tetap ada? Mengapa kita tetap ada? Mengapa kita tetap diberkati oleh Tuhan? Bukan karena hebat, tapi karena kesetiaan Allah. Ingat saudara, ya seringkali orang tua suka bilang, iling, ingat. Bukan karena lu itu hebat, bukan karena engkau tuh jago, karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan Allah mengulangi janji itu. Dari Abraham lahirlah Ishak, dia ulangi janjinya kepada Ishak. Dari Ishak lahirlah Yakub, dia ulangi kembali kepada Yakub. Kemudian 12 anak Yakub ya menjadi suku Israel, bangsa Israel. Mereka keluar dari tanah perbudakan di tengah-tengah perjalanan, bahkan sebelum masuk ke tanah perjanjian, Allah mengulangi lagi janjinya. Luar biasa. Abraham saudara pada waktu dia berusia 86 tahun, anaknya lahir yaitu Ismail ya dari Hagar. Itu kesalahan fatal itu. Ya, karena berusaha menolong Tuhan. Si Sarah bilang ya, ini mungkin caranya ya untuk mendapat anak. Kita kan udah mandul nggak bisa nih. Mandul dul udah nggak bisa, udah kering kerontang nggak bisa punya anak. Mungkin ini caranya Tuhan. Ini Hagar hambaku. Lahir pada waktu Abraham berumur 86 tahun. Setelah itu kalau saudara baca,
13 tahun Allah tidak berbicara kepada Abraham. Ya, saat Abraham berusia 99 tahun, Allah kembali datang dan meneguhkan perjanjian dengan Abraham dengan tanda sunat. Allah datang meneguhkan perjanjian. Mungkin Abraham juga udah, ya udahlah ini aja, Ismail aja, toh sama aja namanya anak. Mungkin kita juga seperti itu, udah we settle for less than God's best. Ya ini aja udah cukup, sekian aja Tuhan, pokoknya bisa makan minum cukup Tuhan. Tetapi Allah itu memegang perjanjian karena kasih setianya. Ya, kemudian dia datang kepada Abraham dan dia mengulangi perjanjiannya. Kamu akan punya anak. Enggak lah Tuhan, ini aja udah cukup. Enough, Ismail aja. Mungkin seperti itu. Bahkan pada waktu dikatakan tuh Abraham tertawa loh saudara. Mana mungkin sih, bikin malu aja. Udah tua, udah 99 tahun masih punya anak. Ih, malu-maluin. 99 tahun loh saudara. Tetapi Allah bilang, kenapa kamu ketawa? Apakah mustahil bagi Tuhan? Kalau ada di dalam hati saudara hari-hari ini merasa gak mungkin Israel bisa bertahan. Siapa bilang? Gak mungkin saya bisa bertahan. Siapa bilang? Tidak mungkin pintu akan bisa dibukakan di dalam kehidupanku. Siapa bilang? 99 years old bisa punya anak saudara. Karena Tuhan setia kepada perjanjiannya. Ya saudara, seakan-akan Tuhan ingin berkata, aku mengejarmu. Your goodness is running after me. Saudara enggak rasa. Saudara kita tidak lihat. Tetapi pemazmur berkata kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti. Saudara enggak tahu. Kita enggak rasa mungkin, tapi kalau kita lihat kembali ke belakang, ada pintu-pintu yang dibukakan. Yang dulu kita rasa mustahil, hari ini tidak mustahil karena Tuhan. Amin saudara. Oleh karena itu, mari setiap kita pagi hari ini mengingat kembali anugerah Allah, kasih Allah yang gak masuk akal buat kita, dan kesetiaan Allah yang sudah dinyatakan kepada Abraham saudara. Ya, yang dia nyatakan anugerah kasih dan kesetiaannya itu seperti air yang mengalir dari zaman ke zaman ke zaman ke zaman. All generation, from one generation to other generation for thousands of years. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur, penjaga Israel, penjaga saudara dan saya. Mungkin hari ini kita melihat anak saya, mantu, cucu saya, kayaknya mustahil. Ada yang mustahil buat Tuhan? Tidak. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Mazmur 91 ayat 4 dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ada sebuah ilustrasi dikirim oleh istri saya berapa hari yang lalu saudara. Di Instagram itu ada yang post lagu Goodness of God. Ya, ada yang post, kemudian di bawahnya ada yang komen. Ya, ada yang komen seperti ini. Dalam bahasa Inggris tentunya, tapi saya sudah terjemahkan. Papa saya seorang pendeta. Mama sedang mengandung saya saat papa meninggal dunia. Kami semua 6 bersaudara. Tanpa seorang papa. Mama harus bekerja di 3 tempat agar bisa memberi kami makan. Kami harus bekerja sambil sekolah. Hidup kami begitu sulit. Bisa bayangkan saudara? Hidupnya begitu sulit. Tetapi kami mengalami kebaikan Tuhan. Dia menjadi ayah bagi yang tanpa ayah. Dia mencukupkan semua yang kami perlukan. Dia sangat-sangat
baik bagiku. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan buat setiap kita, menjadi motivasi untuk kita tetap teguh berjalan di dalam Tuhan. Dan kita berdoa juga untuk Israel. Perkenanan Tuhan ada atas mereka, supaya mereka yang belum percaya kepada Yesus, masih banyak saudara yang belum percaya bahwa Yesus sebagai Mesias yang diutus, itu mereka masih banyak yang belum percaya. Supaya mereka juga mau mendengar Injil dan menerima Injil. Ya saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini kita pegang, kita renungkan menjadi bagian dalam hidup kita. Pada waktu kita lemah, kita percaya anugerah Tuhan. Pada waktu kita dilupakan, kita percaya kasih-Nya dan kesetiaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Saya undang Praise and Worship Team untuk maju. Mari kita renungkan. Mari kita responi firman Tuhan pagi hari ini. Seringkali kita sudah banyak dengar tentang anugerah, tentang kasih dan tentang kesetiaan Tuhan. Tapi biarlah kita satu kali lagi buka hati untuk menerima Tuhan. Aku mau terima Engkau di dalam hatiku, anugerah-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord, all my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, my life, all my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Oh, your goodness is running out, it's running out. Amen. Yes, Lord. Your goodness is running out, it's running out. My life laid down to surrender now. I need you every day. Your goodness is running out, it's running out. One more time, say your goodness. Your goodness is running out, it's running out. Yes, Lord. Your goodness is running out, it's running after me. My life laid down to surrender now. I need you every day. Your goodness is running out, it's running after me. All my life, yes, yes. All my life
so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Come on, with one voice, let's say, all my life, all my life, all my life, Lord. So good. Every breath that I will sing of the goodness of God. Jemaat saja yang katakan all my life. All my life. Respond to him. All my life. It's because of his goodness. In every breath I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. We will sing to you, Lord. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus, Jesus. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kontribusi kami, Tuhan. Bukan karena hebat kami, tapi semata-mata karena kemurahan-Mu, karena anugerah, karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu. Kalau Engkau tidak setia, apa jadinya kami hari ini, Tuhan? Oleh karena itu, ruangan ini kami penuhi dengan ucapan syukur. Gereja ini kami penuhi dengan ucapan syukur, Tuhan. Engkau bertahta di atas tempat ini. Oh, dengan kasih-Mu, dengan kesetiaan-Mu, dengan anugerah-Mu, penuhi ruangan ini, Tuhan. Penuhi keluarga kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa, kami mampu, kami menang dari satu terobosan kepada terobosan berikutnya. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kemurahan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Ajar kami untuk menghargai itu, Bapa, dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima firman ini katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.